Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi. Melek iki sini. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri dari treat horror yang berjudul Siluman Buaya Putih. Cerita pada kali ini ditulis oleh Cerita Arwah. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi ceritanya ataupun treatnya secara langsung ya teman-teman. Yuk daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mari kita simak ceritanya baik-baik. Persiapkan diri kalian, karena ceritanya akan segera saya mulai. Kali ini aku bawain lagi cerita rakyat Siluman Buaya Putih. Seperti biasa sebelum masuk ke inti ceritanya, aku akan bagi ke dalam dua part ya teman-teman. Pertama pembahasan mengenai sejarah asal muasal Siluman Buaya Putih, yang rupanya di setiap daerah pasti memiliki kisah yang berbeda-beda, yang menarik untuk dibahas pastinya. Dan di part yang kedua yaitu tentang kesaksian orang yang pernah bertemu dengan siluman tersebut di daerah kampungku. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya seperti biasa, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Alkisah ada orang sakti mandraguna, sebut saja namanya Sutadirana, lebih dikenal dengan Mbah Suta, tengah melakukan perjalanan spiritual dari arah barat menuju ke timur. Dalam perjalanan, sampailah ia di lapangan Dwi Windu, di wilayah Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Di lokasi itu ia melihat lubang mata air sebesar pipa di bawah pohon rindang berhawa lembab. Ia tertarik lokasi itu karena ada getaran tertentu. Di situ akhirnya ia melakukan pertapaan. Tanpa disadari lubang tersebut merupakan pintu keluar masuk singgasana Ratu Siluman Buaya Putih. Tidak heran kalau lama-kelamaan hawa di dalam kerajaan siluman menjadi panas. Bumi bawah tanah bagai terbakar, panas. Teriak para siluman itu sambil berlarian. Ada apa ini? Matahari seperti tidak bersinar, gelap di mana-mana. Angin tidak berhembus. Panas sedemikian rupa, rasanya mau membakar seluruh isi istana. Di dalam situasi gerah, mereka berlari saling bertabrakan, satu sama lain, ingin mengetahui asal penyebab masalah itu. Keriuhan dan juga kebisingan mengampar ke seluruh sudut-sudut istana. Di tempat pembaringan Ratu Siluman Buaya Putih merasakan juga hal yang sama. Panas membakar dan juga kekisruhan anak buahnya mengganggu tidur siang sang ratu. Dengan marahnya sang ratu ini bergegas keluar. Dilihatnya para anak buah berkeloncotan dan juga berlari-lari pontang-panting. Hai, kenapa kalian saling berlarian? Apa yang terjadi? Teriak sang ratu pada mereka. Mohon ampun, Kanjeng Ratu. Apakah Kanjeng Ratu tidak merasakan hawa di dalam kerajaan ini demikian panas? Bumi rasanya seperti dikucur bara timah yang meleleh begitu deras, kata salah satu dari mereka. Sang ratu kemudian tangkap Sasmita. Ia segera mengeningkan cipta, mematikan rasa, pikir, dan seluruh panca indera. Sesudah itu, ia menyuruh anak buahnya menyelidiki apa yang terjadi di luar kerajaan. Bagi anak panah yang melesat dari busurnya, seluruh anak buah berhamburan ke atas. Tapi berulang kali menembus atas bumi, mereka gagal. Bumi seakan dilapisi bertonton baja tanpa mampu ditembus. Mereka akhirnya kembali menghadap Kanjeng Ratu. Mohon maaf Kanjeng Ratu, kami tidak sanggup menembus lapisan bumi ini. Lapisan bumi serasa terlapisi baja dan juga tidak dapat dilewati oleh kami, ujar mereka. Kanjeng Ratu terpaksa turun tangan. Dengan kekuatan yang dimilikinya ia menembus pori-pori bumi sampai di atas.
Dilihatnya Mbah Suta sedang duduk bersila dengan mata terpejam, kedua tangan bersedekap. "Hei manusia, kenapa kau berani melakukan tetapamu di atas lubang air ini? Tidakkah kamu tahu kalau lubang itu satu-satunya pintu keluar masuknya istana kami? Hentikan tapamu dan segera menyingkir dari tempat ini sebelum kemarahanku memuncak." Tapi teriakan Kanjeng Ratu Siluman Buaya Putih tidak mampu mengusik tapa Mbah Suta. Ia tidak pedulikan, tetap saja melakukan Triwikrowo. Yang demikian itu membuat sang ratu semakin tidak bisa meredam amarahnya. Kejengkelan membuncah. Ia menghantam Mbah Suta dengan ekornya. Tidak hanya itu, Kanjeng Ratu pun menyerang dan juga menerjang dengan kuku-kuku tajam kaki dan tangannya. Dengan mudah serangan itu dihalau oleh Mbah Suta. Pertempuran sengit terus berlangsung. Bumi seakan menggemuruh menimbulkan goncangan yang sangat dahsyat. Tidak terkecuali dalam istana Siluman Buaya Putih. Seluruh penghuninya terbanting-banting dan juga berkelenjotan dengan hawa panas yang semakin meranggas. Tanah dan juga rumah-rumah di dalam istana siluman itu retak. Tidak sedikit runtuh karena goncangan yang disebabkan dari pertempuran mereka. Selama pertempuran, tidak sejengkal pun posisi Mbah Suta berubah. Ia tetap pada posisi sikap bersila. Hanya berulang kali kedua tangan mengibas untuk menghalau sepak terjang Kanjeng Ratu. Berkali-kali ekor Siluman Buaya Putih itu menyerang Mbah Suta. Tapi kembali lagi dihalau bahkan berkali-kali. Sang ratu terpelanting dan juga terjatuh terjerembab di atas bumi karena serangan aji pupuh banyu dari Mbah Suta. Kesaktian apa saja yang dikeluarkan Kanjeng Ratu tidak sanggup melumpuhkan kesaktian dari Mbah Suta ini. Kesaktian Mbah Suta sedemikian tidak tertandingi hingga bersujudlah Kanjeng Ratu Siluman Buaya Putih. Seperti kerbau dicokok hidungnya, Kanjeng Ratu pun akhirnya mengikuti apa maunya perintah Mbah Suta. Dalam satu perbincangan Mbah Suta ini bertutur, "Nimas Kanjeng Ratu, kelak apabila ada seorang laki-laki mewujud buaya berhasrat meminangmu, mintalah bondo atau mas kawin bangkai manusia. Kalau benar-benar pebondo itu wujud bangkai manusia, hendaklah Nimas tolak, sebab artinya ia bukan datang melamar dengan ketulusan hati, melainkan hanya karena kemolekan tubuhmu." Kecantikan Kanjeng Ratu Siluman Buaya Putih itu, siapapun tidak bakalan mengingkarinya. Orang akan kesengsem, tapi kali ia berubah wujud menjadi seorang putri. Kemulusan tubuh dan juga kecantikan wajahnya sang ratu senantiasa membius siapapun. Tidak mengherankan kalau banyak lawan jenis kedanan ingin mempersuntingnya. Suatu hari datanglah pemuda ganteng dari Pekalongan dengan perkendaraan kereta kencana. Pemuda itu menghadap Kanjeng Ratu di singgasana. Pemuda itu membawa pebondo berupa bangkai manusia. Lamaran pun ditolak dan terjadi kericuhan. Mereka bertanding adu kesaktian. Keduanya menjelma menjadi Siluman Buaya Putih. Adu kesaktian antar kedua siluman itu pun berlangsung dengan sengit. Akhir dari pertikaian Siluman Buaya Putih asal Pekalongan kewalahan dan melarikan diri hingga ke Pelawangan perbatasan Kabupaten Tegal dan Pemalang. "Baiklah sang ratu, saat ini aku mengaku kalah. Tapi nanti pada masa yang akan datang anak cucu keturunanku ataupun anak cucu dari keturunanmu bakal menjadi tumbal balas dendamku ketika mandi di Kali Loji Pekalongan," katanya sebelum berlalu. Seperti halnya dia, Kanjeng Ratu Siluman Buaya Putih pun balik bersumpah. Dan barang siapa anak cucu dia mandi di Kalipah, bakal juga mengalami hal yang serupa. Sebab di Kalipah yang berada di jalur Pantura di wilayah desa pada Harja Kecamatan Keramat itu merupakan sungai angker yang airnya berasal dari lubang mata air sebesar pipa di lapangan Dwi Windu Pangkah itu. Konon kabarnya pada malam-malam tertentu di jembatan Kalipah itu sering muncul wanita jadi-jadian. Sebagian orang percaya bahwa wanita tersebut merupakan jelmaan dari
siluman buaya putih. Kalipa sendiri asal-muasalnya dari sumber mata air sebesar pipa. Dari aliran itu kemudian membentuk sebuah sungai kecil yang lama-kelamaan membesar hingga ke laut. Dari sanalah muncul nama Kalipa, gabungan dari kata pipa dan juga kali. Selain dari kisah di atas, menurut versi lain dari sejarah legenda siluman buaya putih di berbagai daerah, salah satunya di wilayah Cilacap. Ini adalah cerita rakyat yang berkembang terkait daerah yang kini masuk wilayah Cipari, Cilacap. Di masa lalu daerah itu adalah rawa baya karena memang daerah rawa. Rawa ini nyaris mengelilingi desa Kayamsari, sehingga orang yang keluar masuk Kayamsari melewati rawa tersebut, walaupun ada juga jalan darat. Namun sebagian orang memilih melewati rawa untuk keluar masuk Kayamsari. Di tengah rawa itu ada Gedung Jeru. Istilah ini mengacu pada daerah rawa yang memiliki kedalaman seperti palung. Daerah ini dikenal dengan keangkerannya. Konon, ceritanya ada lelaki bernama Kartanom. Dia ini ingin pergi ke saudaranya yang ada di Kayamsari. Niatnya sih adalah mengabarkan jika anaknya akan menikah. Dia kemudian memutuskan untuk memilih melewati rawa. Tentunya banyak sekali informasi keangkeran yang dia dapat. Kartanom kemudian menyiapkan sampan untuk melewati rawa itu. Sayangnya ada sebuah peristiwa tidak mengenakan. Di awal dirinya akan melewati rawa-rawa tersebut. Sampan yang dia naiki itu bocor. Sehingga dia harus memperbaiki sampan itu terlebih dahulu. Lalu Kartanom pun kemudian memperbaiki sampannya agar bisa dia gunakan. Setelah memperbaiki beberapa hari, Kartanom kembali ingin melewati rawa. Semilir angin dan juga sepinya rawa memberi kesan yang sangat menyeramkan. Apalagi cerita soal daerah seram yang dikenal dengan nama Gedung Jeru. Namun Kartanom memutuskan untuk tetap melewati rawa tersebut demi memberi kabar baik bahwa anaknya akan menikah. Nah, akhirnya sampailah Kartanom di Gedung Jeru itu. Kartanom ini kaget bukan kepalang, sebab dia melihat beberapa buaya tengah bercanda di area Gedung Jeru. Makin merindinglah Kartanom melihatnya. Di tengah banyaknya buaya muncul dua buaya putih. Buaya ini mendekati Kartanom. Situasi ini membuat Kartanom tidak bisa apa-apa. Dia mematung melihat dua buaya putih mendekat. Kemudian, buaya putih itu tiba-tiba menjelma menjadi sesosok laki-laki dan perempuan. Keduanya berbicara kepada Kartanom. Intinya bahwa buaya-buaya tersebut juga ingin ketenangan. Artinya tidak mau mengganggu manusia. Namun jika manusia mengganggu buaya, ya maka buaya-buaya di Gedung Jeru itu akan melawannya. Dua sosok itu pun bilang tidak akan mencederai Kartanom dan meminta Kartanom menyampaikan kabar itu pada warga. Tujuannya agar warga ataupun manusia tidak mengganggu buaya di Gedung Jeru. Setelahnya sosok lelaki dan juga perempuan itu kembali menjadi buaya putih. Setelah kejadian itu Kartanom tenang melewati Gedung Jeru. Dia pun menyampaikan kabar soal pernikahan dan pesan agar tidak mengganggu buaya. Ini adalah cerita rakyat yang berkembang terkait daerah Rawabaya. Daerah itu pun bernama Rawabaya mengacu pada banyaknya buaya. Namun di masa kini, daerah rawa itu sudah berganti menjadi daratan. Namanya pun menjadi Desa Mulyodadi, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap. Jika dua cerita di atas adalah legenda sejarah siluman buaya putih yang berasal dari tanah Jawa, menariknya tidak hanya di tanah Jawa yang mempercayai keberadaan siluman buaya putih berikut dengan asal-usul sejarahnya. Contoh lainnya misalnya di daerah Kalimantan, tepatnya pesisir Sungai Barito, mempercayai jika asal-usul legenda buaya adalah dua orang kakak beradik yang di tengah perjalanan mereka berdua beristirahat dengan menyalakan api unggun dari ranting pohon besar. Setelah menyalakan api unggun, baru ranting tersebut tercium seperti bakaran daging dan kemudian nampak pula terlihat berubah bentuk seonggok daging. Setelah memakannya dengan lahap, kedua kakak beradik itu berubah menjadi sepasang buaya putih yang kemudian bersembunyi di Sungai Barito. Konon ceritanya pohon itu adalah jelmaan manusia pertapa yang berubah bentuk. Kakak beradik tersebut terkena kutukan karena telah memakan pohon besar itu.
Dan yang terakhir adalah cerita siluman buaya putih dari wilayah Ternate. Alkisah Danau Tolire yang merupakan sebuah kutukan dari Sang Pencipta alam. Karena di sebuah desa di dekat sana diketahui ada seorang ayah dan juga anaknya terlibat hubungan inses, sampai anaknya tersebut hamil. Akhirnya warga desa beramai-ramai mengusir mereka, dan tidak lama kemudian terdengar seperti bunyi ledakan besar dan muncullah secara misterius dua danau yang bersebelahan. Dipercaya danau yang ukurannya lebih besar adalah ayahnya, dan danau yang berukuran lebih kecil adalah anaknya. Setelah kemunculan danau yang kita kenal dengan Danau Tolire, muncul pula sosok-sosok makhluk gaib, yaitu siluman buaya putih sebagai sosok jelmaan ayah dan anak tersebut. Nah, oke, jadi itu tadi pembahasan sebagian kisah dan asal-usul dari siluman buaya putih yang berhasil aku rangkum. Dan di part yang kedua ini, sekarang aku akan bakalan cerita ke kalian semua ya teman-teman, salah seorang saksi hidup yang katanya pernah diselamatkan oleh siluman buaya putih, bahkan sampai diajak ke alam lain. Cilacap kurang lebihnya sekitar tahun 2001. Mas, yaitu kakak laki-laki saya yang bernama Marjuki, bercerita jika salah seorang temannya pernah dibawa oleh makhluk legenda yaitu siluman buaya putih ketika bermain-main di sungai. Kala itu Marjuki bersama 3 orang temannya yang bernama Kusmiran, Yatmono, dan juga Bahri asik bermain di sungai sepulang sekolah karena kebetulan air sungai sedang surut. Namun sebuah peristiwa naas tidak terhindarkan ketika Bahri kala itu yang sedang asik berenang tiba-tiba langsung hilang tenggelam. Marjuki, Kusmiran, dan Yatmono yang panik pada kali itu melihat sahabatnya itu ya tentu saja sudah tidak nampak di permukaan air, langsung berlari menuju ke rumah Bahri untuk menyampaikan kabar buruk kepada orang tua Bahri. Segera kedua orang tua Bahri dan juga beberapa warga yang geger akibat mendengar teriakan minta tolong dari orang tua Bahri mencari anaknya, dengan sigap kembali mendapati ataupun mendatangi tempat kejadian di pinggiran sungai kawasan Cipari. Setelah beberapa jam mereka menelusuri sungai tempat hilangnya Bahri, namun tidak juga membuahkan hasil. Waktu kala itu hampir menjelang maghrib, warga yang masih berkerumun mencoba mencari keberadaan Bahri pun satu persatu berpamitan membubarkan diri. Dan dia pun berjanji esok harinya akan mencoba mencari Bahri kembali. Walaupun mereka pasti sudah mengetahui hasilnya jika kemungkinan besar ya Bahri hidup adalah benar-benar sangat kecil. Tapi esok harinya setelah ba'da subuh semua warga sibuk mencari Bahri kembali, termasuk uakku yang saat itu ikut membantu pencarian di pesisiran sungai. Ayah Bahri terus-menerus meneriaki nama anaknya, sampai pada akhirnya salah seorang warga menunjuk ke arah selatan, yang mana terlihat seekor buaya yang sedang berenang sambil membawa tubuh Bahri di atas muncungnya. Warga yang ketakutan segera mencari bambu runcing, siap-siap untuk menusuk tubuh buaya putih itu yang semakin mendekat. Namun setelah diamati, buaya tersebut seolah-olah mengembalikan tubuh Bahri itu ke pinggiran sungai dan kemudian langsung kembali ke dalam sungai. Di sisi lain, tubuh Bahri yang tergeletak tidak sadarkan diri mulai bereaksi. Tangan kaki Bahri perlahan bergerak dan tidak lama kemudian terdengar suara Bahri yang terbatuk-batuk sambil memuntahkan air di mulutnya. Semua warga termasuk kedua orang tuanya sangat kagum dan seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Mereka pun awalnya menyangka jika akan menemukan Bahri dalam keadaan yang terbujur kaku, ya karena sudah berjam-jam Bahri hilang di sungai. Bahri yang sudah siuman saat itu langsung dibawa ke rumahnya, dan beberapa warga yang penasaran sampai mengikuti pulang ke rumah Bahri hanya untuk sekedar mendengar kesaksian Bahri saat bertemu buaya putih. Dan setelah keadaan Bahri sudah mulai tenang, ia mulai bersaksi ataupun bercerita pengalaman perjalanan spiritualnya di depan banyak warga yang berkerumun di rumah Bahri. Menurut pengakuan anak yang berusia 10 tahun itu, saat ia sedang asik berenang di sungai, tiba-tiba ia seperti terbawa ke dalam pusaran air yang sangat besar. Memang dari atas permukaan air nampak tenang, namun saat ia tenggelam di dalamnya terdapat sebuah pusaran air besar
yang seketika menarik dirinya jatuh ke dalam ataupun jauh tenggelam. Dalam keadaan antara hidup dan mati, Bahri mengaku melihat ada sebuah buaya besar berwarna putih yang langsung menangkap dirinya sampai akhirnya Bahri tidak sadarkan diri. Dan begitu Bahri membuka mata, ia berada di sebuah kamar yang nampak dengan gambaran film lawas kolosal kerajaan zaman dahulu. Belum sempat Bahri bertanya-tanya di mana ia kini dan siapa lelaki misterius di hadapannya, lelaki itu sudah terlebih dahulu membuka percakapan dengan Bahri. "Jangan takut ya, Dek. Kamu sudah aman di sini. Nanti Kang Mas akan bawa kamu pulang bertemu keluargamu. Kang Mas janji. Asal kamu jangan nangis ataupun jangan bersedih, Dek. Untung saja kamu ketemunya sama Kang Mas. Jika sama yang lain, Kang Mas berani menjamin mungkin kamu tidak akan bisa selamat," ucap lelaki misterius yang berpenampilan ala orang zaman kerajaan dahulu. Bahri dengan agak berbisik-bisik kemudian bertanya siapa dirinya. Namun lelaki itu enggan menyebutkan namanya. Ia hanya bertutur kata jika Bahri kini berada dalam perkampungan atau kerajaan siluman buaya putih. "Dek, kamu saat ini sedang berada di perkampungan siluman buaya putih. Makanya Kang Mas minta supaya adik tidak berisik. Kalau Kang Mas sampai ketahuan membawa kamu ke sini, nanti Kang Mas akan mendapatkan hukuman, yaitu diasingkan oleh seluruh makhluk siluman buaya putih yang ada di sini. Pokoknya sekali lagi Kang Mas minta adik sabar dulu ya. Jika keadaan sudah sepi, Kang Mas akan membawa adik pulang," ucapnya lagi. Setelah percakapan singkat itu, Bahri lalu diberikan makanan oleh laki-laki yang rupanya jelmaan siluman buaya putih. Makanan tersebut nampak seperti halnya makanan biasa. Namun yang menjadi pembeda adalah piring serta gelasnya yang terbuat dari tanah liat. Bahri dengan lahap memakan beberapa potong singkong rebus dan segelas air yang disuguhkan kepadanya. Sementara itu, sesosok laki-laki tadi terlihat sedang memperhatikan ke arah luar rumahnya. Setelah makanan itu habis, lelaki tersebut kembali menghampiri Bahri. "Ayo kita pulang, Dik. Di luar sudah aman. Kamu pegang tangan Kang Mas kuat-kuat ya," ucapnya lembut sambil menjulurkan tangan. Bahri segera menggapai tangan itu dan seketika ia merasa nampak terbang dari daratan. Sampai pada akhirnya Bahri tidak sadar untuk kedua kalinya. Bahri pun kaget mendengar pengakuan orang-orang yang berkata jika Bahri sudah hilang selama berjam-jam dari kemarin siang. Ya, seingat Bahri, dirinya berada di kampung yang sebut saja itu kampung siluman buaya putih. Itu ya hanya sebentar saja. Kurang lebih ya tidak ada setengah jam ataupun ya mungkin 1 jam lamanya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua nih yang sudah menyimak video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada kali ini? Jangan lupa untuk kalian komen di kolom komentar ya teman-teman. Dan terima kasih atas support kalian selama ini. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video kali ini sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Jangan lupa pula untuk subscribe untuk kalian yang belum subscribe channel ini ya teman-teman. Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.